Babu taswijin Nabi, bab menikahinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyata pada Aisyah, wa kudumiha dan kedatangan Aisyah al Madinata pada Madinah, wa binaihi dan mantenannya Nabi biha terhadap Aisyah. Jadi bina itu kalau maknanya kan bangunan, ya bisa semacam tenda. Lah ini adalah kata kinayah dari masuknya Nabi terhadap Aisyah, ya, masuknya Nabi terhadap Aisyah karena kebiasaan mereka di saat itu mereka membuat suatu kubah atau kemah untuk dua pengantin tersebut. Atasani Farwatu benu Abil Maghra, atasana Aliyu benu Mushirin an Hisamin an abihi an Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata siapa Aisyah, tazawwajani menikahi ini padaku sapa an nabiyyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ana dan utawi aku iku bintu Siti Sinin, anak perempuan usia 6 tahun. Jadi ini 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi akad nikahnya itu dilakukan 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, Aisyah usianya waktu itu 6 tahun. Nah, seperti ini enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa seperti ini. Jadi secara agama diperbolehkan. Apa ada yang nyontoh seperti itu? Insya Allah banyak itu di Madura itu model-model seperti ini. Dulu, kalau sekarang kurang tahu saya. Faqadimna maka tiba kami Aisyah al-Madinata pada Madinah. Ini usianya sudah 9 tahun dan sudah haid, memang sudah haid. Panazalna maka bertempat kami. Panazalna maka bertempat kami di Banil Haris ibni Khosraj, di kalangan Banil Haris bani Khosraj. Khosraj ini ya salah satu suku di Madinah. Fawu'iktu maka sakit demam aku. Jadi tertimpa sakit demam aku. Fatamar roko maka rontok opo saari rambutku. Jadi waktu itu Aisyah kena demam sampai rambutnya rontok. Fawafa maka banyak. Jadi istilahnya banyak opo rambut Jumaimatan pada Jumaimah itu istilahnya rontok yang ada di pundak. Jadi Jumaimah itu masa koto alal mangkiba ini min sa'ri roksi. Jadi apa-apa yang jatuh di atas pundak dari rambut kepala. Itu
apa fawafa jumaimatan itu artinya seperti itu. Terus pada akhirnya ya sembuh, termasuk ya dikasih kurma sama kerai itu. Fa'atatni maka datang ni padaku sopo umi ibuku, yaitu Ummu Ruman. Jadi Ummu Ruman ini salah satu istrinya Abu Bakar. Jadi ibunya Aisyah, nah, itu kunyahnya Ummu Ruman, namanya adalah Zainab binti Amir binti Uwaimir. Nah, itu namanya Ummu Ruman. Wa ini dan sesungguhnya aku Aisyah iku lafi urjuhatin niscaya di dalam ayunan. Ya masih main-main gitu. Wa ma'i dan iku bersamaku sawahibu utawi beberapa teman li bagiku. Ya main-main di ayunan bersama kawan-kawan itu. Fasorohat maka berteriak bi terhadapku, artinya memanggil ya. Memanggil aku dengan teriakan. Fa'ataituha maka datang aku Aisyah ha pada ibu. La adri tidak tahu aku ma pada apa-apa turidu yang menghendaki siapa ibu bi terhadapku. Pokok aku dipanggil ya datang tuh. Fa'akhodat maka mengambil siapa ibu biadi pada tanganku. Hatta sehingga au fakotni menghentikan siapa ibu ni padaku ala babiter atas pintunya rumah. Wah ini dan sesungguhnya aku iku laun haju niscaya terengah-engah aku. Nafasnya itu terengah-engah karena memang tadi dipanggil ibu dari jauh terus lari. Kata sehingga sakana tenang opo ba'du nafsi sebagian nafasku. Tuma kemudian akhodat mengambil siapa Ummu Ruman sayan pada sesuatu min ma'in dari air. Pamasahat maka mengusap siapa Ummu Ruman bihi terhadap air wajhi, bihi dengan air wajhi pada wajahku, waroksi dan kepalaku. Jadi diusap wajahnya, kepalanya. Tuma kemudian adkholatni memasukkan siapa ibu ni padaku adaro pada rumah. Fa'idha maka ketika itu niswatun sudah banyak perempuan minal ansori dari orang ansor fil baiti di rumah tersebut. Nah, tahu-tahu di rumah itu sudah banyak orang. Fakulna maka berkata mereka alal khair, atas kebaikan, wal barokati dan barokah, wala khairin dan atas kebaikan to'irin yang terbang. Jadi khairin to'ir itu ya datang atas kebaikan gitu loh, atau istilahnya mendapat bagian kebaikan yang sempurna. Ya karena ya dinikah oleh Nabi itu. Fa'aslamatni maka menyerahkan siapa ibu Ummu Ruman ni padaku ilaihina pada mereka. Fa'aslahna maka memperbaiki mereka para wanita min sa'ni dari keadaanku, dirias atau apa gitu. Falam yurokni maka tidak mengagetkan ni padaku ila kecuali Rasulullah utusan Allah Shallallahu Alaihi Wasallam duhan di waktu duha. Fa'aslamatni maka menyerahkan siapa ibu ni padaku ilahi pada Rasul
Wa ana dan aku yauma idzin di hari iku bintu tis'i sinin, anak perempuan usia 9 tahun. Jadi akad nikah itu boleh dilakukan saat anak itu ya belum balik usia 6 tahun, ya silahkan. Tapi kalau nanti dijimaknya itu ya kalau sudah haid, ya. Jadi akad nikah saja itu boleh, dan nanti tetap dijimaknya itu nunggu kalau sudah haid. Ya kalau usia 9 tahun sudah haid ya silahkan. Jadi kalau lebih dari itu ya apa boleh buat, harus nunggu gitu kan. Nah, setelah akad nikah dengan Aisyah pun Rasulullah ya nikah lagi dengan Saudah itu. Saudah binti Zam'ah. Sebelum bisa kumpul dengan Aisyah itu Rasulullah nikah lagi dengan Saudah ya binti Zam'ah. Nah, cuma perlu diperhatikan bahwa pernikahan dalam Islam itu tidak melulu soal, mohon maaf, soal seks, enggak. Ya, Rasulullah menikah itu ya misinya banyak, jadi enggak sekedar seks. Ya, termasuk pernikahan yang memang menjadi sunnah, ini boleh, ini enggak boleh. Terus karena mendamaikan suatu kaum, nah, mungkin karena pengen melunakkan suatu kaum biar gampang masuk Islamnya, mungkin karena ya hitung-hitungan balas budi, nah, itu ya. Jadi jangan terpengaruh dengan omongannya orang-orang kafir yang ngomong macam-macam tentang Nabi Muhammad yang berkaitan dengan pernikahan beliau dengan Aisyah itu. Itu memang jalurnya jalur wahyu. Seperti nanti di hadis berikutnya kita bahas insya Allah. Dan pernikahan di luaran itu ya nggak melulu seks kok. Ya, ada pernikahan itu kalau di raja-raja zaman dulu itu untuk menjalin persahabatan antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Nah, nanti ada pernikahan antara anak raja, ya. Itu mungkin ada 2 perusahaan biar rukun. Nah, nanti ya anaknya pengusaha dengan pengusaha yang lain dinikahkan, nah, kan gitu kan. Itu biasa terjadi seperti itu dan enggak apa-apa.